Baik, selamat pagi peserta didik kelas 8. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPA Fisika. Hari ini kita masih bicara tentang gaya dan gerak, tetapi subbab yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang gerak. Nah, bagaimana itu gerak? Bagaimana perumusannya? Konsepnya seperti apa? Mari kita simak sama-sama penjelasan berikut ini. Nah, gerak itu sendiri sesuatu yang sebenarnya tidak asing lagi buat kita. Ketika kita melakukan perpindahan posisi dari titik A ke titik B, sebenarnya itu sederhana dari konsep gerak itu sendiri. Jadi ketika suatu benda mengalami perubahan kedudukan dari titik acuan, maka benda tersebut sudah melakukan gerak. Nah, titik acuan itu apa? Titik acuan itu merupakan titik startnya ketika dia mulai bergerak, gitu. Ketika dia mulai melakukan perubahan kedudukan. Jadi titik acuan atau titik start ini sangat penting untuk kita ketahui, sehingga kita bisa menghitung perpindahannya sejauh berapa meter, kecepatannya berapa meter per detik, kelajuannya berapa meter per detik. Nah, ketika suatu benda A ini bergerak melalui lintasan ini menuju ke titik A aksen. Nah, benda ini sudah melakukan gerak karena dia berubah posisi atau berubah kedudukan dari yang A menjadi A aksen melalui sebuah jalan atau yang dalam ini kita sebut sebagai lintasan. Jadi A ini disebut sebagai titik acuan, sedangkan A aksen sebagai titik ujung. Oke, jadi seperti itu. Nah, seperti yang Pak bilang tadi, dalam gerak kita mengenal ada istilah perpindahan. Nah, perpindahan itu apa? Perpindahan itu merupakan jarak dan arah dari kedudukan awal sampai pada kedudukan akhir. Jadi jaraknya berapa meter, arahnya kemana? Nah, kalau bicara tentang arah, maka kita harus pahami dulu arah mata angin biar kita tahu menentukan arahnya. Saya pikir ini materi ini kelas di SD adik-adik mereka sudah pelajari. Ada arah mata angin. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini utara, habis di sini timur, di sini selatan, dan di sini barat. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih, ada sebuah soal di sini. Nah, ada sebuah benda bergerak kita taruh ini gerak dari titik A menuju ke titik B, kemudian dari titik B dia ke titik C lagi. Nah, berapa perpindahan? Konsepnya adalah jarak dan arah dari kedudukan awal sampai ke kedudukan akhir. Awalnya di sini dan akhirnya di titik C. Nah, itu yang disebut sebagai perpindahan. Dari titik A sampai ke titik C, sejauh berapa meter ini? Karena dia membentuk sudut siku-siku seperti ini, maka kita mencarinya dengan perumusan sistem Pythagoras. Maka ke kanan kan 8 meter, ke kanan berarti dia sama dengan dia ke timur, sedangkan ke bawah dia ke selatan 6 meter. Sekarang kita menghitung berapa nilai perpindahannya. Maka perpindahannya kita ganti dengan posisi A sampai C. Jadi AC sama dengan akar 2 dari AB kuadrat ditambah dengan B ke C. B C kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. AB sama dengan 8. 8 dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan B ke C 6. 6 dipangkatkan dengan 2 juga. Maka hasilnya adalah 8 kali 8 sama dengan 64. Nah, sekarang dijumlahkan. 6 kali 6 kan 36. Oke, kita pindahkan ke sini. AC sama dengan ini dijumlahkan 64 tambah 36 kan 100. Jadi akar 2 dari 100. Nah, AC sama dengan
perpindahannya sejauh akar 2 dari 100 itu sama dengan 10 meter. Oke, jadi seperti itu. Jadi perpindahan dari titik A ke C itu sejauh 10 meter. Ingat, dari titik awal sampai ke titik akhir, jarak dan arah itu konsep dari perpindahan. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita lihat ke contoh berikut. Nah, ada sebuah benda lagi, ada orang bergerak dari titik A ke B sejauh 8 meter. Kemudian dari B dia pindah lagi ke C. Nah, ini sejauh 16 meter. Kemudian dari C dia balik lagi berlawanan arah dengan arah datangnya. Nah, di sini sejauh 20 meter. Ini C ke titik D. Nah, bagaimana kita mencari besar perpindahannya? Oke, nah kalau contoh soalnya seperti ini, maka cara penyelesaiannya mudah. Maka kita hitung sekarang perpindahannya kan dari A sampai ke titik D saja. Nah, dari titik awalnya adalah titik A dan akhirnya di titik D. Maka AD sama dengan kita jumlahkan yang searah dulu. Nah, jadi AB ditambah AB ke C. Baru kita kurangi dengan, ingat resultan gaya konsepnya. Nah, jadi yang searah kita jumlahkan, yang berlawanan arah kita kurangkan dengan C dan D. Nah, sekarang AB 8 ditambah dengan ke B ke C 16, maka 8 tambah 16 sama dengan 24 meter, dikurangi dengan dari C ke D itu adalah 20. Nah, dikurangi dengan 20 meter, maka perpindahan benda dari titik A ke D itu hanya sejauh 4 meter. Jadi seperti itu. Jadi konsep perpindahannya kita cuma lihat titik awalnya di mana, titik acuannya di mana, terus kemudian titik akhirnya di mana atau titik ujungnya di mana. Kemudian kita lihat bentuk arahnya, terus kemudian kita operasikan. Baru kemudian kita mendapatkan nilai besar perpindahannya. Jadi ingat baik-baik, perpindahan itu kita hanya perlu tahu jarak dan arah dari kedudukan awal dan kedudukan akhir. Terserah dia mau melintasi mana saja, yang penting kita tahu awalnya di mana, kemudian akhirnya di mana. Andai kata dari soal yang ini tadi, yang ini dia dari A ke B, dari A ke B, kemudian dia B ke C lagi, kemudian dia balik lagi dari C-nya, dari C kembali lagi ke titik A. Nah, kalau dia kembali lagi seperti ini, maka awalnya juga di titik A, akhirnya juga di titik A, maka perpindahannya itu sama dengan 0. Kenapa 0, Pak? Karena jaraknya kan tidak ada. Dia dari awal kembali ke awal lagi. Berikut yaitu, nah setelah ada perpindahan dari gerak itu dia mengalami perpindahan. Kemudian ketika dia bergerak pasti dia memiliki kecepatan. Nah, apa itu kecepatan? Kecepatan itu merupakan perpindahan yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Jadi ketika dia berpindah dalam hitungan detik, itu yang disebut sebagai kecepatan. Nah, dari konsep itu kemudian dirumuskan kecepatannya adalah V. Kecepatan itu kemudian disimbolkan dengan V sama dengan delta X atau perpindahannya, selisih perpindahannya, perpindahan tadi dari awal ke akhir. Nah, dari akhir ke awal, awal ke akhir. Kemudian selisih waktunya. Ini delta. Segitiga ini kita baca dengan delta, perubahan, atau dalam nama lainnya perubahan. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita masuk. Jadi V itu kecepatan rata-ratanya, delta X atau selisih perpindahannya. Nah, selisih ini kita hitung, kalau untuk menguranginya kita lihat akhir dikurangi dengan awal. Begitu juga dengan waktu. Waktu akhir dikurangi dengan awal. Jadi selisih ini X2 atau X akhir dikurangi dengan X awal. Nah, begitu juga dengan T akhir, T2 dikurangi dengan T1. Nah, seperti itu. Jadi selisih itu kita lihat yang akhir dikurangi dengan awal. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Setelah 10 detik, nah kita langsung tahu nih, setelah 10 detik berarti awalnya 0 dulu. Akhirnya setelah 10 detik berarti T akhirnya, T2-nya, T-nya
10 detik. Nah, T1-nya pasti 0 karena di soal setelah 10 detik berarti dimulai dengan 0. Kalau tidak diketahui waktu awalnya pasti sama dengan 0. Jarak yang Riko tempuh dengan bersepeda sejauh 300 meter. Oh, berarti X-nya kita sudah tahu, X-nya sejauh 300 meter nih. Jarak perpindahannya sejauh 300 meter. Maka X akhirnya, X2-nya itu sama dengan 300 meter. Nah, berarti X1-nya berapa, Pak? X1-nya pasti dengan 0. Nah, hitunglah kecepatan. Maka V-nya sama dengan, sekarang kita langsung masukkan rumusnya. V sama dengan delta X dikurangi delta T. Nah, kita sudah tahu delta X-nya X2 300, waktu akhir, jarak akhir 300, awalnya 0, maka langsung saja kita tulis 300 meter dibagi dengan T2-nya 10. Nah, dikurangi T1 0 sama dengan 10. Nah, jadi 300 dibagi dengan 10 sama dengan 30 meter per detik per sekon. Oke, jadi kecepatan yang dilakukan oleh Riko dengan bersepeda untuk menempuh jarak sejauh 300 meter adalah 30 meter per detik. Dalam 30 meter per detik, dari 1 detik dia 30 meter. Maka kalau 10 detik, maka dia sejauh 300 meter. Jadi tinggal 10 dikalikan dengan 30. Seperti itu. Oke, jadi sangat mudah cara penyelesaiannya. Oke, sekarang lanjut ke konsep berikut. Nah, selain kecepatan tadi, dalam gerak benda juga memiliki kelajuan. Nah, kelajuan itu, kalau kecepatan itu bicara tentang perpindahan persatuan waktu, kalau kelajuan jaraknya persatuan waktu. Kalau jarak kita simbolkan dengan S. Jadi V itu kecepatannya, kelajuan, ini kelajuan. Delta S itu jarak tempuhnya, terus delta T adalah waktu tempuhnya. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 12 meter per sekon. Oh, di sini V-nya langsung diketahui. 12 meter per sekon. Dapat menempuh jarak sejauh, S-nya langsung diketahui nih, 120 meter. Hitunglah waktu tempuhnya. Oh, di sini tanya T-nya. Oke. Bagaimana cara penyelesaian? Kita masukkan saja dulu rumusnya. Jadi V sama dengan S dibagi dengan T. Nah, karena sekarang kita masukkan dulu nilainya. V-nya berapa? V-nya 12. Terus S-nya berapa? Jaraknya berapa? 120 dibagi dengan T. T-nya belum diketahui karena T yang dicari. Oke, sesederhana itu. Jadi sekarang kita langsung kali silang. Jadi ini dikali dengan ini, 120 dikalikan dengan ini kan 12 per 1. Nah, biasanya. Jadi sama dengan 12T sama dengan 120. Nah, T sama dengan 120 dibagi dengan 12. Oke. 120 ini kan satuannya, V-nya kan meter per sekon. Sedangkan 12 ini kan jarak. 12 ini kan Maaf. Nah, jarak kan 120 meter. 120 m, sedangkan V-nya kan 12 meter per sekon. Kita tuliskan satuannya untuk memudahkan penyelesaian. Nah, di sini ada satuan yang sama, kita langsung coret saja. Massa mm, meter dengan meter, jadi sisa detik. Jadi 120 dibagi dengan 12 itu sama dengan 10. Jadi satuannya adalah detik, sekon. Oke, jadi waktu yang ditempuh mobil dalam menempuh jarak sejauh 120 meter dengan kecepatannya 12 adalah 10 sekon atau 10 detik. Begitu. Oke, baik.
Jadi seperti itu. Nah, tentang kelajuan, kemudian yang terakhir adalah tentang percepatan. Nah, percepatan ini adalah perubahan kecepatan. Jadi kalau V awalnya itu 12 meter per detik. Kemudian karena dia V1 ya. Kemudian karena dia dikejar waktu, karena dia buru-buru takut terlambat, maka dia rubah kecepatan ini, dia memperbesar kecepatannya. Jadi 18, dia naikin kecepatan 2 lagi. Nah, oke. Jadi ini contoh dari perubahan kecepatan seperti itu. Kemudian perubahan kecepatan juga bisa diperlambat. Ini kan dipercepat. Jadi dari yang 12 naik ke 18, berarti dia dipercepat. Sedangkan ada juga yang bisa diperlambat. Nah, jadi contoh V1 sebesar 12 juga meter per second. Kemudian karena jalanan macet, akhirnya dia harus mengurangi kecepatannya. Jadi menurun jadi 8 meter per second. Nah, ini yang disebut dia mengalami perlambatan. Tetap dia mengalami perubahan kecepatan juga, tapi kecepatannya ini menjadi menurun. Kalau ini jadi menurun, sedangkan ini jadi semakin meningkat karena dia terlambat. Kalau dia karena macet, maka dia mengurangi kecepatannya. Jadi ini adalah yang dipercepat, kemudian yang ini adalah diperlambat. Seperti itu. Nah, dari konsep ini kemudian dirumuskan delta V sama per delta T. Percepatan itu kita simbolkan dengan A. Nah, delta V ini adalah V akhir dikurangi dengan V awal. Jadi kalau ini V2 dikurangi V1, V2 dikurangi V1 juga. Nah, kemudian dibagi dengan delta T atau perubahan waktu tempuhnya. Seperti itu. Oke, kemudian kita lihat contoh soalnya. Nah, ini dia. Sebuah truk yang mula-mula diam. Nah, mula-mula diam. Berarti T awalnya, T1-nya itu sama dengan 0. Karena mula-mulanya diam, awalnya diam. 5 detik kemudian, berarti T2-nya langsung diketahui. T2-nya 5 detik. Kemudian kecepatannya menjadi 6 meter. Oh, kalau mula-mula diam berarti kecepatannya juga belum ada. Maka V1-nya juga sama dengan 0. Meter per detik. Nah, kemudian kecepatannya menjadi 6. Maka V2-nya berubah sekarang. Yang tadinya diam, kemudian berubah menjadi 6 meter per second. Oke. Percepatan truk. Nah, ditanya percepatannya, nilai A-nya. Oke. Sekarang kita jawab. Nah, A sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi dengan T. Nah, A-nya sama dengan V2-nya 6 dikurangi dengan 0. 6 kurang 0 bagi T-nya 5 ya. 5 dikurangi dengan 0 juga. Oke, maka A sama dengan 6 bagi 5. Maka A sama dengan 6 dibagi dengan 5 itu 1,2. Satuan percepatan apa, Pak? Meter per sekon kuadrat. Oke. Seperti itu. Jadi sangat-sangat mudah. Oke, baik. Nah, itu saja materi tentang gerak. Terima kasih atas partisipasi kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan bisa konsultasi melalui WA Group. Nah, itu saja. Terima kasih dan selamat pagi buat kita semuanya.